Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam era digital sekarang ini, akses informasi sangatlah mudah. Salah satu inovasi yang mengubah cara kita belajar adalah MOOC. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu pembelajaran terbuka dan MOOC, teori-teori apa saja yang menjadi landasannya, tantangan dan peluang, serta kajian penelitian terdahulu yang berkaitan. Pendidikan terbuka adalah sebuah paradigma baru dalam pendidikan yang memberikan kebebasan belajar pada semua orang tanpa memandang usia, latar belakang, dan letak geografis dengan menerapkan prinsip aksesibilitas, fleksibilitas, dan sumber daya terbuka. Nah, pada pembelajaran terbuka ini, setiap individu memungkinkan untuk mengembangkan potensi maksimalnya melalui modul online ataupun kursus online atau juga disebut dengan MOOC. MOOC merupakan model pembelajaran online yang bersifat terbuka dan masif. MOOC adalah program pendidikan online terbuka untuk umum, tanpa batasan peserta, dan dapat diakses secara gratis melalui internet. Model ini dirancang untuk mencapai tujuan yang spesifik dan peserta dapat belajar dengan mandiri. Adapun teori-teori pokok yang menjadi landasan pembelajaran terbuka dan MOOC. Terdapat 3 teori pokok. Yang pertama, teori konstruktivisme, yang kedua, teori kognitivisme, yang ketiga, teori social learning. Yang pertama ada teori konstruktivisme. Teori ini berargumen bahwa pembelajaran adalah proses aktif, di mana individu membangun pengetahuan baru melalui pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Dalam konteks MOOC, peserta didik diharapkan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran melalui diskusi, kolaborasi, dan eksplorasi materi. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori ini menekankan proses mental dalam pembelajaran, termasuk bagaimana informasi diproses, disimpan, dan diingat. Dalam konteks MOOC, desain kursus seringkali mempertimbangkan cara-cara untuk membantu peserta mengorganisir informasi dan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang dipelajari. Yang ketiga ada teori social learning. Dikemukakan oleh Albert Bandura, teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Dalam MOOC, pembelajaran seringkali terjadi dalam konteks komunitas online, di mana peserta dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta belajar dari satu sama lain. Adapun tantangan dan peluang pembelajaran terbuka dan MOOC terhadap pengembangan pembelajaran di jenjang sekolah dasar. Tantangan yang dihadapi yakni yang pertama, aksesibilitas teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat dan internet yang diperlukan untuk mengikuti MOOC. Yang kedua, kesiapan guru. Banyak guru yang mungkin belum siap atau terlatih dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran terbuka. Yang ketiga, motivasi siswa. Siswa mungkin kurang termotivasi dalam pembelajaran mandiri dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Selanjutnya, yakni peluang. Yang pertama, fleksibilitas pembelajaran. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri. Yang kedua, pengembangan keterampilan abad 21. Pembelajaran terbuka mendorong pengembangan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, akses ke sumber belajar global. MOOC menyediakan akses ke materi pembelajaran dari institusi termuka di seluruh dunia.
Terdapat kajian penelitian terdahulu yang terdiri dari 1 artikel internasional dan 3 artikel nasional yang berkaitan dengan pembelajaran terbuka dan MOOC. Penelitian yang dilakukan oleh Abhishek dan rekan-rekannya di Universitas Mysore, India, menemukan bahwa MOOC memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efisiensi belajar siswa. Baik siswa maupun pengajar sepakat bahwa MOOC dapat meningkatkan hasil belajar meskipun ada beberapa pandangan negatif mengenai masalah seperti kecurangan dalam penilaian dan kurangnya perhatian individu dari pengajar. Meskipun terdapat manfaat, penelitian juga mencatat tantangan yang dihadapi dalam implementasi MOOC, seperti tingkat putus sekolah yang tinggi dan kebutuhan akan motivasi serta interaksi yang lebih baik antara siswa dan pengajar. Hasil penelitian yang dilakukan Mai Prastika Dewi dan Seli Rahmawati menunjukkan bahwa MOOC dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penggunaan model pembelajaran yang adaptif dan interaktif dalam MOOC terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Misalnya, penelitian oleh Ismail pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penggunaan MOOC dapat meningkatkan literasi komputer dan minat belajar peserta didik. Penelitian juga mencatat bahwa faktor sosial dan ekonomi seperti akses internet yang memadai dan waktu luang berperan penting dalam partisipasi di MOOC. Kemudian ada penelitian oleh Chandra Utama dan Herawati Susilo pada tahun 2024. MOOC menawarkan akses pendidikan yang lebih luas. Terdapat kekhawatiran mengenai kualitas pembelajaran. Beberapa studi menunjukkan bahwa interaksi dan umpan balik dalam pembelajaran daring seringkali kurang memadai, yang dapat mempengaruhi keterlibatan siswa. Penelitian oleh Yang et al. Pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pendekatan berbasis MOOC dapat meningkatkan keterampilan klinis di kalangan mahasiswa, menyoroti potensi MOOC dalam konteks pendidikan profesional.